Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran sejarah kita. Siapin perlengkapan ekspedisi imajiner kalian, karena hari ini kita bakal menggali jauh ke dalam masa lalu Pulau Jawa yang tersembunyi. Kita akan napak tilas jejak-jejak peradaban dari salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Mataram kuno, atau yang sering juga disebut Era Medang. Lewat data arkeologis dan catatan kuno, kita nggak cuma bakal dengar nama-nama besar penguasa masa lalu, tapi kita akan merekonstruksi ulang gimana sih mereka membagi daratan yang siapa tahu adalah tempat kalian berpijak hari ini. Oke, mari kita selami ini. Kalian pasti pernah dengar nama-nama kayak Rakai Pikatan atau Rakai Panangkaran di buku pelajaran sejarah kan? Terus kalian mikir kalau itu adalah nama lahir mereka. Wajar sih, kalian nggak sendirian, karena ini tuh kesalahpahaman yang umum banget. Tapi gimana kalau saya kasih tahu bahwa hampir semua yang kita sebut sebagai nama Raja-Raja Mataram kuno ini sebenarnya sama sekali bukan nama pribadi mereka. Fakta ini benar-benar bakal ngubah total cara kita memandang sejarah tata negara masa lalu. Nah, untuk memecahkan misteri itu, ini dia rencana ekspedisi kita. Pertama, kita definisikan dulu gelar Rakai. Kedua, ekspedisi peta kuno ke modern. Ketiga, alasan kenapa ibu kota terus berpindah. Keempat, kita masuk ke studi kasus Rakai versus Bre. Dan kelima, warisan abadi Jawa. Kita mulai dari titik penggalian pertama kita. Mendefinisikan apa itu sebenarnya gelar Rakai. Buat paham struktur Mataram kuno, kita harus benar-benar ngeset fondasi istilahnya dulu. Karena ini bakal jadi bekal penting kita di sepanjang penelusuran ini. Jadi poin krusialnya tuh di sini, istilah Rakai atau Rakrian itu pada dasarnya adalah deskripsi pekerjaan. Ini murni gelar jabatan geografis. Waktu kita baca Rakai Pikatan, itu bukan berarti ada orang yang nama depannya Rakai dan nama belakangnya Pikatan. Secara harfiah, itu artinya penguasa wilayah Pikatan atau kepala daerah Pikatan. Nama aslinya sendiri mungkin Empu Manuku, tapi karena dia penguasa daerah Pikatan ya dia dikenal dengan gelarnya. Begitu kita paham konsep ini, perspektif kita langsung bergeser dari sekedar dongeng tokoh mitologi ke sebuah struktur politik yang nyata dan tertata rapi di abad ke-8 sampai ke-10. Biar lebih kebayang, coba lihat pembagian birokrasi ini. Di sisi kiri, kita punya Rakai. Anggap aja Rakai ini kayak seorang gubernur yang super kuat dan berkuasa atas provinsi besar. Terus di sisi kanan, ada gelar Samgat atau Pamgat. Samgat ini posisinya pejabat menengah ya, mirip-mirip bupati atau wali kota lah yang mimpin distrik lebih kecil. Yang keren adalah, penemuan arkeologis nunjukin ada tokoh-tokoh yang memulai karir dari Samgat dulu, baru dipromosikan jadi Rakai. Gila kan? Ini bukti kalau ribuan tahun lalu, sistem birokrasi di Jawa tuh udah punya jalur karir profesional. Perhentian kita selanjutnya, ekspedisi peta kuno ke modern. Sebagai penelusur jejak, sekarang tugas kita adalah menerjemahkan nama-nama wilayah kuno ini dan nyari lokasinya di GPS hari ini. Coba perhatikan baik-baik perbandingan peta ini. Kolom 1 dan 2 itu nama penguasa kuno dan wilayah asalnya. Contohnya nih, Rakai Panunggalan, yang juga bergelar Rakai Panaraban, penguasa area Panaraban. Kalau kita tarik garis ke masa kini, di kolom ketiga, wilayah Panaraban itu ternyata adalah Kecamatan Parakan di Temanggung sekarang. Makanya di sana banyak bekas kediaman pejabat kuno. Sama halnya dengan Rakai Panangkaran, yang wilayahnya identik banget sama Kalasan di Sleman, Yogyakarta hari ini. Kita tuh nggak lagi ngeliat nama-nama mati di buku, kita lagi ngeliat cetak biru peta Indonesia modern. Atau ambil contoh Rakai Garung, Raja ke-6 yang berkuasa tahun 828 sampai 847 Masehi. Namanya nggak hilang gitu aja di telan zaman. Nama Garung tetap lestari jadi Kecamatan Garung di Kabupaten Wonosobo. Dan tebak, jaraknya cuma 8,5 km dari pusat ibu kota Wonosobo masa kini. Ini benar-benar bukti tak terbantahkan kalau perbatasan administratif kuno itu masih hidup dan terpakai di sistem tata negara kita yang modern. Dan asal tahu aja, sejarah itu nggak cuma terkurung di etalase museum. Sejarah itu hidup di jalan-jalan yang dilewati warga tiap hari. Coba lihat desa Kahuman di Klaten ini. Ini adalah desa tertua di Indonesia yang tercatat resmi dalam prasasti, dibangun langsung oleh Rakai Kayuwangi di abad ke-9. Bayangin deh, rutinitas pagi warga di sana hari ini secara harfiah berjalan di atas fondasi yang diletakkan oleh penguasa terbesar Jawa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Merinding gak sih? Kita masuk ke bagian ketiga, mengapa ibu kota terus berpindah. Nah, waktu kita gali stratigrafi sejarah ini lebih dalam, kita ketemu sebuah anomali besar. Kerajaan Mataram kuno ini kan udah punya pusat pemerintahan yang megah, tapi kenapa mereka suka banget pindah-pindah ibu kota? Mari kita bedah alasannya. Pola pergerakannya tuh ibarat main catur geografis raksasa. Coba lihat lompatannya. Pertama, Raja Sanjaya mulai di Medang, area Yogyakarta. Terus geser ke timur laut ke Kalasan zaman Rakai Panangkaran. Tiba-tiba orientasinya loncat jauh ke utara ke Temanggung di era Rakai Panunggalan. Habis itu pindah lagi ke Kedu dan balik lagi turun ke arah Klaten. Zigzag banget kan?
Tapi raja-raja ini tentu nggak lagi iseng pindah rumah tanpa tujuan. Ini adalah taktik bertahan hidup yang dihitung matang-matang. Ada 3 pendorong utamanya. Pertama, dinamika politik. Kadang raja baru lebih milih memerintah dari wilayah asalnya sendiri daripada di ibu kota lama. Kedua, strategi ekonomi. Nyari tanah pertanian yang lebih subur. Dan ketiga, ini yang paling ekstrim, bencana alam. Ancaman letusan dahsyat Gunung Merapi memaksa mereka evakuasi tata negara besar-besaran supaya pusat peradabannya nggak terkubur material vulkanik. Coba kita intip catatan lapangan dari prasasti Argapura dan Wantil ini. Waktu Empu Manuku alias Rakai Pikatan lagi ngebangun kompleks Candi Prambanan yang epik itu, dia bikin keputusan strategis buat mindahin ibu kota ke desa Mamrati di wilayah Kedu. Kenapa? Karena tanah di sana jauh lebih subur dan secara militer letaknya sangat strategis. Ini membuktikan bahwa mereka bukan sekedar raja, tapi juga perencana tata kota tingkat tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Kita jadikan data tadi sebagai studi kasus Rakai versus Bre. Gimana sih manajemen wilayah ini berevolusi beberapa abad kemudian? Mari kita bandingkan model Rakai ini dengan model kepemimpinan dari kerajaan penerusnya yang super terkenal, Majapahit. Dan ini dengan sangat brilian nunjukin kontras budaya politik dua era ini. Di era Mataram kuno dengan sistem Rakai, kita ngelihat model meritokrasi. Gelar ini sering diisi oleh pejabat karir. Kalau kalian loyal, kalian pinter, kalian bisa naik pangkat jadi gubernur daerah. Tapi, pas masuk era Majapahit, berubah haluan. Majapahit pakai gelar Bre, singkatan dari Batara I. Beda banget sama Rakai, jabatan Bre ini secara eksklusif dibagi-bagiin cuma buat anggota keluarga sedara, anak, adik, atau keponakan raja. Jadi, Majapahit tuh ngambil konsep pembagian wilayah Mataram, tapi disempurnakan jadi mesin politik raksasa. Mereka bikin jaringan penguasa regional yang murni berbasis keturunan keluarga. Ada Breh Kahuripan, Breh Daha, Breh Tumapel, sampai Breh Wirabumi. Alih-alih gubernur jalur prestasi, Majapahit mastiin setiap provinsi kunci itu dijaga ketat sama keluarga inti. Tujuannya simpel, mencegah pemberontakan dengan tali ikatan keluarga. Terakhir, di bagian kelima, warisan abadi Jawa. Untuk menutup penelusuran lapangan kita hari ini, mari kita bawa semua data prasejarah ini kembali ke realitas kita sekarang. Seringnya, kita mikir kerajaan kuno itu udah hilang musnah, tapi bukti di lapangan ngomong sebaliknya. Nama-nama ini adalah bukti toponimi hidup yang selama ini literally bersembunyi di depan mata kita. Garung di Wonosobo, Parakan di Temanggung dari kata kuno Panaraban, Kalasan dan Pikatan di Yogyakarta, juga Kahuman di Klaten. Tolong diingat, ini tuh bukan sekedar nama acak di Google Maps kalian, ini adalah cetak biru abadi, sebuah rekam jejak sistem tata ruang pemerintahan yang udah bertahan dengan sangat keras kepala selama lebih dari 1000 tahun tanpa putus. Jadi, lain kali kalian lagi macet-macetan berangkat kerja atau sekedar jalan-jalan sore di sekitar kecamatan kalian, coba deh sesekali lihat ke bawah, di atas wilayah kekuasaan kuno milik siapa kalian sebenarnya lagi berpijak hari ini. Bayangin aja, jalan yang baru aja kalian lewati, mungkin dulunya adalah pusat komando seorang Rakai yang berkuasa di masa lalu. Keren banget kan? Teruslah bertanya, teruslah amati jejak sejarah di sekitar kalian, dan sampai jumpa di penelusuran kita yang berikutnya.